Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Al-Safadevina dengan NPM 21411400168. Di sini saya akan mempresentasikan produk RPS dan bahan ajar BIPA level A2 yang dirancang untuk pembelajar bernama Kenji Tanaka, seorang mahasiswa asal Jepang yang tinggal di Yogyakarta selama 6 bulan. Yang pertama ada analisis kebutuhan pembelajar BIPA. Sebelum menyusun RPS dan bahan ajar, saya melakukan analisis kebutuhan pembelajar. Pembelajar yang dipilih adalah Kenji Tanaka, mahasiswa Jepang yang telah memiliki kemampuan bahasa Indonesia level A1 dan sedang mengikuti program studi di Yogyakarta. Sebagai mahasiswa asing, Kenji membutuhkan kemampuan berkomunikasi dalam berbagai situasi, seperti kehidupan sehari-hari, lingkungan kampus, transportasi, kuliner, tempat tinggal, serta interaksi sosial dan budaya Indonesia. Oleh karena itu, materi yang disusun berfokus pada kebutuhan komunikasi nyata yang akan dihadapi pembelajar selama tinggal di Indonesia. Selanjutnya, pemilihan level BIPA. Level yang dipilih adalah BIPA A2. Level ini dipilih karena pembelajar sudah memiliki kemampuan dasar bahasa Indonesia, tetapi masih perlu mengembangkan keterampilan untuk memahami dan menggunakan bahasa dalam situasi yang lebih beragam. Pada level A2, pembelajar diharapkan mampu memahami percakapan sederhana, menceritakan pengalaman pribadi, membaca teks pendek, serta menulis paragraf sederhana. Lalu, RPS disusun berdasarkan pendekatan Communicative Language Teaching atau CLT yang dipadukan dengan TPEC dan Contextual Learning. Tujuan utama pembelajaran adalah mengembangkan 4 keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, RPS juga menekankan pemahaman budaya Indonesia sehingga pembelajar tidak hanya belajar bahasa tetapi juga memahami konteks penggunaannya. Metode yang digunakan antara lain role play, simulasi, diskusi, project based learning, dan blend learning melalui LMS serta Zoom. Selanjutnya, peta materi BIPA. Materi disusun secara bertahap dari topik yang paling dekat dengan kehidupan pembelajar menuju topik yang lebih kompleks. Terdapat 8 unit pembelajaran, yaitu aktivitas sehari-hari, pengalaman pribadi, terdapat 8 unit pembelajaran, yaitu yang pertama aktivitas sehari-hari, yang kedua pengalaman pribadi, yang ketiga hobi dan minat, yang keempat transportasi dan perjalanan, yang kelima makanan dan kuliner, yang keenam tempat tinggal, yang ketujuh pendidikan dan kampus, dan yang terakhir budaya dan wisata lokal. Urutan materi ini dipilih agar pembelajar dapat membangun kemampuan komunikasi secara bertahap sesuai kebutuhan kehidupannya di Yogyakarta. Lalu ada buku bahan ajar BIPA. Berdasarkan peta materi tersebut, kami menyusun buku bahan ajar BIPA level A2 yang terdiri dari 8 unit pembelajaran. Setiap unit memuat tujuan pembelajaran, tujuan komunikasi, kosakata penting, materi kebahasaan, dialog, latihan menyimak, latihan membaca, latihan berbicara, latihan menulis, wawasan keindonesiaan, dan evaluasi. Dengan demikian, buku ini tidak hanya berfokus pada teori bahasa, tetapi juga pada penggunaan bahasa dalam konteks nyata. Lalu, kesesuaian materi dengan tujuan komunikasi. Materi yang disusun telah disesuaikan dengan tujuan komunikasi setiap unit. Sebagai contoh, pada unit transportasi dan perjalanan, tujuan komunikasinya adalah agar pembelajar mampu menanyakan arah dan menggunakan transportasi umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, disediakan dialog, simulasi, bertanya, arah, latihan membaca peta perjalanan, serta tugas menulis panduan perjalanan. Hal yang sama juga diterapkan pada unit-unit lainnya, sehingga setiap materi mendukung kemampuan komunikasi yang ingin dicapai. Lalu, inovasi dan kreativitas produk. Inovasi dari produk ini adalah penggunaan pendekatan yang berpusat pada kebutuhan pembelajar. Materi yang dirancang khusus untuk satu profil pembelajar, yaitu mahasiswa Jepang yang tinggal di Yogyakarta. Selain itu, materi juga mengintegrasikan budaya lokal Yogyakarta seperti Malioboro,
keraton, Trans Jogja, gudeg, angkringan, batik, dan tradisi masyarakat setempat. Penggunaan pendekatan CLT, TPEC, dan contextual learning juga menjadi nilai tambah karena pembelajar dibuat lebih komunikatif, konseptual, dan relevan dengan kehidupan nyata. Lalu ada implementasi bahan ajar dalam pembelajaran BIPA. Bahan ajar ini dapat diterapkan melalui berbagai aktivitas pembelajaran komunikatif. Contohnya, role play memesan makanan di warung atau di kafe atau di tempat makan yang lainnya. Lalu ada simulasi bertanya arah, wawancara mengenai hobi, presentasi budaya, penulisan email kepada dosen, serta penyusunan portofolio pengalaman belajar. Melalui aktivitas tersebut, pembelajar dapat mempraktikkan bahasa Indonesia secara langsung dalam situasi yang autentik. Jadi, berdasarkan hasil penyusunan RPS, peta materi, dan buku bahan ajar, dapat disimpulkan bahwa produk ini telah disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar BIPA level A2, serta mendukung pengembangan kemampuan komunikasi dalam konsep kehidupan sehari-hari, akademik, sosial, dan budaya di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.